Makanya setiap kepercayaan, nanti puncak dari kepercayaan adalah Tuhan. Artinya satu hu itu kebenaran. Dikala kita sudah belum menemukan kebenaran kok membicarakan tentang Tuhan, kejauhan. Iya. Makanya zikir itu kalau ya Rahman, ya Rahim, aduh, paham enggak? Karena ini tingkatannya sudah, ibarat tasawufnya harus sudah tinggi loh. Satu huruf alif saja kalau kita jabarkan ruwet sekali badannya. Apalagi sudah masuk wilayah Rahman dan Rahim. Nah makanya coba bayangkan, itu sifat itu. Itu sifat. Nah, karena kita tidak membicarakan wujud, itu dari sifatnya, sifat Rahman Rahim. Diartikan pengasih dan penyayang. Nah kita berhenti di situ, nggak mau menggali lagi. Iya, sifat Rahman Rahim. Jadi satu keamanan manusia hidup di dunia ini akan menyumbangkan keamanan seluruh alam jagat semesta ini ya, Mbak Darno ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Ya? Sudah pasti. Sebagaimana kan perwakilan. Iya. Karena kita itu membicarakan tentang alam seluruhnya atau jagat raya yang utuh ini. Iya. Karena jagat gede itu adalah jagat kita sendiri, jagat alit adalah jagat yang digelar ini. Kalau kita sudah bisa menata dengan jagat gede kita, lah apa tuh sulitnya untuk menenteramkan jagat yang kecil ini? Dunia ini yang saya maksud. Iya benar. Apalagi rusak dan majunya dunia besar ini tergantung dunia kita yang besar ini. Sangat benar sekali dan saya setuju itu. Memang saya apresiasi. Makanya kalau kita itu sudah benar cara kita itu menjalankan tentang jagat kita sendiri, maka di sekeliling kita akan terayomi dan terlindungi. Betul sekali. Yang ada ya termasuk hewannya, tumbuhannya, gunung, lautan, daratan dan sebagainya. Karena kita sebagai khalifah pemimpinnya. Nah, ya. Pemimpinnya. Iya benar. Luar biasa. Adapun memang satu keluarga selamat saja itu ya sudah bisa untuk kepanjangan waktu untuk generasi selanjutnya ya Mbak Darno. Satu keluarga kita sudah bisa menyelamatkan dan sudah bisa mengarahkan. Nanti tetangga pun juga akan mendapatkan manfaat dari. Iya benar sekali. Ketentraman itu loh. Iya benar. Jadi bukan artinya wah karena kita ilmu banyak kita sudah mempunyai doa-doa yang ampuh-ampuh. Begitu ada gunung meletus dan lain sebagainya. Wah doa ini saya empankan supaya gunung nggak meletus. Jangan begitu. Bukan begitu sih ya sebenarnya. Nah meletus nggak meletus kan tergantung ini. Iya. Kan kita yang hidup ini yang mengatakan meletus. Iya benar. Nah orang yang buta. Mana tahu. Yang mati pun itu juga orang. Iya. Tapi di saat alam ini mengadakan ya mengadakan erosinya lah. Apakah orang-orang mati itu juga tahu? Kemarin gempa itu. Masalahnya kalau kita membicarakan orang, mati pun juga orang. Iya. Buta pun juga orang. Tuli pun juga manusia. Nah siapa yang tahu tentang lahir itu? Ya kita yang utuh ini. Iya. Yang lengkap karena Trimurti itu tadi. Benar sekali, benar sekali. Jadi yang saya sampaikan endingnya adalah masih wilayah Trimurti semuanya. Makanya saya bilang Trimurti itu memang hanya 3 konsep, tapi meliputi dari berbagai aspek ya. Makanya setiap kepercayaan, nanti puncak dari kepercayaan adalah Tuhan. Artinya satu hu itu kebenaran. Dikala kita sudah belum menemukan kebenaran kok membicarakan tentang Tuhan, kejauhan. Iya. Apalagi membicarakan tentang omongan-omongan Tuhan. Nah ini loh yang kadang-kadang mengkhawatirkan. Ya Tuhan memang sudah bersama dengan kita, tapi kesadaran dalam bertuhan itu kan kita betul harus masuk ke dalam wilayah yang benar-benar sadar. Namun kesadaran yang ada di dalam diri manusia kan kadang sifatnya jungkir balik. Artinya gini loh Mbak Darno, dari banyaknya saya meneliti kesadaran itu kan berarti sifatnya kalau terdapat di diri manusia itu kan dalam rangka jangka pendek. Ya kan menjadi panjang manakala ia memanjangkan kesadarannya. Ya itu kan yang membuat PR kita menjadi rumitnya kan di situ. Bukan satu sadar untuk sekali seumur hidup, tapi harus betul-betul step by step terus menerus dikerjakan. Makanya gini, ngomong tentang kesusahan. Yang saya tanyakan, apakah itu susah loh? Sebenarnya yang membuat susah kan kita sendiri. Kita yang menciptakan. Ya kita yang menciptakan dan kita yang menikmati kesusahan itu. Iya. Dan sedari kapan terciptanya kesusahan itu? Sedari
lisan kita menyampaikan ya. Nah, makanya butuh kesadaran yang sangat tinggi itu. Nggih. Kita ruwet itu sebenarnya itu apa? Dicipta. Yang membuat ruwet itu kita sendiri. Makanya kita mati itu takut, yang membuat takut siapa toh? Nggih. Jadi bahasanya Mbah Buya Sakur, sesuatu yang sudah pasti tinggal kita persiapkan saja. Nah, itu kan yang paling benar. Makanya kenapa kita membicarakan yang belum? Yang sudah aja kita nggak bisa membicarakan. Contohnya, kita pernah menempati yang namanya Ororo Maksarya. Ya, pernah menempati Ka'bah tua? Iya. Tapi pertanyaannya, di saat di situ tuh ngapain? Coba ceritakan sekarang. Coba apa Mas? Sampai pernah enggak sih? Lah menceritakan yang pernah kita kerjakan saja kita nggak bisa. Mengapa membicarakan yang belum pernah kita lakukan? Dan supaya apa? Ya supaya hidup ini padang, supaya hidup ini terang supaya hidup ini bahagia. Pokoknya gini loh, supaya kita tuh nggak susah, jangan mengawali dari kesusahan itu. Supaya kita tuh nggak ruwet, jangan mengawali dari keruwetan itu. Gitu loh. Jadi cahaya dalam hidup itu sangat betul-betul bukan hanya dibutuhkan, tapi memang kebutuhan Tuhan itu sendiri. Ya, kebutuhan Tuhan itu sendiri. Dan kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Namun dari sisi lain, kalau kita kembalikan kepada cahaya tersebut, apakah sempurna cahaya, Mbak Darno? Cahaya? Iya. Cahaya itu kan, kalau kita ngomong cahaya, maka cahaya itu pun juga harus diurai. Tadi saya ngomong normaan. Kalau kita berhenti pada normaan, kita itu seolah-olah wah kita terjadi dari cahaya. Nah, cahaya itu identik kalau lampu makan, lampu nyala, cahayanya terang. Itu. Tapi apakah itu yang dimaksud cahaya? Bukan. Cahaya itu letaknya juga dirasa. Seterang apapun lampu ini, kalau kita tuh nggak bisa merasakan dengan nikmat, gelap lampu ini. Mulai paham yang dimaksud itu. Kalau di realita umum cahaya itu tidak sinar cahaya itu tidak akan pernah sempurna manakala di sekelilingnya ada orang yang sedang berdiri, kan ada bayangan tertutup. Nah, kebetulan Mbak Darno menyampaikan ranah cahaya itu mau dilarikan kemana? Artinya kalau dilihat di lapangan seperti ini terjadinya cahaya akan tidak sempurna manakala ada bayangan. Maka cahaya itu tidak bisa menembus. Iya, itu seperti itu. Jadi di dalam konsep kesadaran itu bahwa cahaya itu sudah bersamanya. Manakala kesadaran itu lebih dikedepankan. Kalau mencari letaknya itu dirasa. Makanya segelap apapun kalau rasa kita itu terang, jelas. Jangankan benda yang besar nggak kelihatan, yang kecil pun terlihat. Makanya dikala orang yang sudah mencapai kesadaran yang tinggi, di saat ditanya orang yang lagi saya buat contoh orang kehilangan, kan yang ditanya itu nggak tahu posisi rumahnya di mana, barangnya di mana. Tapi kenapa orang itu datang kok malah tanya orang yang tidak tahu tempat barang yang hilang itu? Lalu orang yang ditanya itu bagaimana setelah ditanya, apakah begini cara melihatnya? Apakah merem, apakah malah meleknya diperluas, diperlebar? Berarti kan rasa mata kita tertutup tapi batin kita itu melihat sesuatu. Benar-benar. Nah, bisa melihat dan lain sebagainya itu belajar dari kesadaran itu. Iya, sendiri. Nah, dari kesadaran itu bisa dinamakan wahyu, bisa dinamakan wisik, benar. Bisa dinamakan dawuh dan lain sebagainya. Sebenarnya nggak ada wahyu, wisik, dawuh itu nggak ada. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada itu penemuan otak kita sendiri. Caranya gimana aja? Caranya kita tuh harus mensucikan otak ini. Jadi agar supaya otak ini cerdas dan brilian, kita mengambil gambaran alamnya adalah rembulan itu sendiri. Kita harus menjadi tenang ya, isi kepalanya. Nah, di samping tenang, kita kan sudah tahu bahwa semua yang kita masukkan ke dalam kubur jati, ini nanti larinya juga ke otak. Maka hati-hatilah cara kita bermakan. Hati-hatilah cara kita tuh mengerjakan sesuatu yang pekerjaan itu nanti ada orang lain yang merasa tersakiti atau orang lain yang merasa dirugikan. Itu. Terus yang kedua kalinya, maka masuklah ke alam suwung atau alam ho.
Karena alam suwung itulah alamnya Tuhan. Okay. Nah, alamnya Tuhan, alam satu, alam kebenaran. Okay. Pusatnya di mana? Ya tetap di otak. Maka penuhilah oksigen dalam otak ini supaya orang lain melek tidak bisa melihat, kita yang merem bisa melihat. Gitu. Berarti apa yang sudah terjadi di alam ini, kalau kita sadari maupun yang tidak menyadari, ini sebenarnya sudah sakti dengan sendirinya ya Mbak Darno ya? Ya bukannya sakti lagi, yang namanya kun fayakun ya kita ini. Iya, itu sudah sakti dengan sendirinya tanpa didoakan. Lah doa itu apa? Doa itu kan cuma ucapan toh. Ucapan itu kan yang perlu dipertanggungjawabkan juga ya. Iya. Tapi kan sebenarnya terjadi dan tidak terjadi itu bagaimana cara kita itu menetapkan salah satu tujuan itu. Berarti bisa dikatakan doa adalah daya cipta ya sebenarnya ya. Ya daya cipta untuk apa? Untuk menenteramkan orang yang mendengarkan atau kita sendiri yang melakukan doa itu sebenarnya. Maka alam suwung itu. Kalau kita sudah masuk ke situ, sudah bisa masuk ke situ. Kita sudah nggak ada ucap apa-apa, sudah nggak ada kata apa-apa, sudah nggak ada doa apa-apa. Supaya kita itu bisa menjadi kun fayakun. Iya. Sak ciptane dadi. Oh, gitu. Nah, itu juga ada metodenya. Enggak terus tiba-tiba kita menang mengosongkan, enggak. Nggih. Lah zat-zat yang kamu salurkan ke sini untuk menang itu dari mana? Dipertanggungjawabkan dulu ya. Ya ini yang bertanggung jawab. Kemelekatan akhirnya kalau yang tidak baik sumbernya nggak bisa mencerna ho itu. Ya nggak bisa masuk ke ho. Iya, nggak bisa masuk ke alam suwung. Iya, nggak alam suwung karena tidak ada kesucian. Nah, kesucian. Nah, yang mengotori kesucian itu siapa? Ya kita sendiri. Kita sendiri yang mencipta. Gitu loh. Makanya kita berdoa kok ragu-ragu, nggak akan terbalas, nggak akan terkabulkan. Berarti ambisi itu penting dalam hidup ya. Semuanya orang beragama, berkapitayan dan lain sebagainya itu berambisi. Berarti harus penting untuk hidup ya. Untuk ketemu Tuhan dan untuk menemukan Tuhan sebenarnya. Iya, maka kalau ada orang yang mengatakan ambisi adalah sebagai musuh yang sangat ambigu itu sangat bodoh juga ya. Ya itu orang-orang yang mematahkan orang-orang berambisi. Iya. Tapi karena ya itu tadi ambisi kadang-kadang diidentikan dengan hal yang salah. Yang menurut ambisi. Mereka paham. Nah, dianggap orang yang berambisi adalah orang yang hanya mengejar duniawi. Gitu. Masalahnya yang saya lihat di lapangan itu tidak hanya masalah pekerjaan atau urusan materi saja, bahkan urusan tentang keilmuan dan agama saja. Kalau merasa puas di satu wilayah, bahkan kalau merasa syukur, tidak tahu syukur yang seperti apa, intinya adalah merasa puas. Dan itu akhirnya menghentikan eksistensi semangat hidup. Bukan menghantarkan pada syukur yang sebenarnya syukur adalah keindahan yang hakiki, tapi menuntun dia pada sebuah merasa cukup dan akhirnya tidak menjadi potensi manusia yang lebih meningkat lagi. Apalagi manusia yang sudah merasa cukup. Nah itu. Ya benar, kita itu sudah tercukupi. Tapi karena kita itu masih hidup di dunia, maka kalau bisa itu ya sampai lebih, jangan cukup. Nah, itu. Nah, lebih itu artinya apa? Tentram. Untuk menemukan ketentraman itu loh yang lebih. Iya. Bukan yang lebih itu artinya harta benda. Numpuk. Paham. Kita punya tanah di mana-mana, kita punya mobil. Buktinya orang yang punya tanah banyak, punya mobil banyak. Curhatnya ke sini itu cuma apa? Ingin menemukan ketenangan. Nah, maka yang dimaksud lebih itulah ketenangan jiwa. Setelah menemukan alam suwung atau alam Tuhan, dan kita sudah satu percaya bahwa inilah kebenaran. Itulah yang dinamakan lebih. Itu pun selagi nyawa itu masih ada, napas masih bisa keluar masuk, galilah terus. Berarti merasa cukup pun dengan lisan tanpa ilmu dan pengetahuan juga jangan diperankan kata-kata itu kalau bukan ahlinya ya. Lebih baik berderma apa adanya. Seperti itu. Iya, karena salah paham nanti akan mengantarkan juga pada tingkat kesombongan karena merasa cukup tersebut. Sudah terpenuhi, sudah bisa. Akhirnya tidak menjadi manusia yang lebih berpotensi. Dipikir Tuhan hanya sebatas selesai di situ saja. Seperti halnya kita memperkaya diri, dipikir kekayaan kita hanya sebatas begini-begini saya cukup makan, minum, dan memiliki mobil. Seolah-olah potensi kita untuk menjadi orang yang jauh lebih hebat dari yang ini tidak ada lagi. Akhirnya tanpa disadari Anda sedang menjadi orang yang kufur akan nikmatnya, ya kan? Makanya caranya kita itu supaya begitu sudah menemukan, semakin kepingin menumpuk dengan penemuan itu, kita
belajar dan melihatlah gunung. Kalau dilihat dari jauh betapa megahnya, betapa besarnya, dan di sana adalah bebatuan, pohon-pohonan. Tapi ternyata yang paling puncak di atas gunung adalah rumput. Nah itu loh. Makanya kalau gunung itu bangga dengan besarnya, bangga dengan pohon-pohon di situ, bangga dengan hewan-hewan yang melindungi. Tapi ternyata kenapa dengan ketinggian, dengan kemegahannya, kok dia masih diinjak oleh rumput? Manusia. Bukan manusia, rumput. Nah itulah cara kita itu supaya kita itu tidak merasa puas. Dalam arti tidak merasa puas itu bukan kita tuh mengejar-ngejar terus, tapi kita selalu kepingin menggali dan kepingin tahu. Termotivasi terus. Karena apa? Di puncak pencarian dan masih ada kepingin tahuan itulah letaknya nanti di Mogoborongo. Anjuke Morno. Muhung untuk menuju kita menjadi batang. Atau mati itu, mengantar mati. Supaya apa? Supaya pencarian kita nanti setelah mati, setelah kita berkalang dengan tanah ini masih membutuhkan zat-zat kita tentang penemuan-penemuan berpikir kita. Jadi mati pun ternyata tidak sia-sia, masih ada manfaatnya untuk alam ini. Tidak hanya waktu hidup saja, mati pun lebih digemari kemanfaatannya. Nah, buktinya dengan pemahaman secara umum. Orang mengagumi itu bukan zat-zat dari tubuhnya, tapi karena ilmunya, karena perjalanan hidupnya. Orangnya sudah mati, tapi sampai sekarang masih didatangi orang. Kenyataannya. Untuk diziarahi. Dan masih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari orang mati itu. Bahkan memberikan makan kepada yang masih hidup. Makanya kalau kita itu berhenti dengan apa tadi? Merasa puas. Merasa puas tadi. Seolah-olah itu pelarinya adalah mensyukuri, padahal itu bukan belum masuk wilayah syukur. Nanti larinya juga ke sombong, takabur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tuh merasa belum puas, kita tuh dengan berjalan begini masih kurang. Maka perjalanan kita malah semakin kita tata dengan bagus dan ilmu-ilmu yang kita cari supaya apa? Nanti ngumpulnya di otak. Setelah nanti masuk ke dalam tubuh, maka yang akan diserap oleh bumi yang pertama adalah otak. Kenapa itu saya pertanyakan? Kita kembali kepada sering orang menyampaikan kembali kepada titik nol. Nah, masih ada terhubung yang tadi saya sampaikan. Kalau andai kata orang itu merasa cukup puas, sedangkan Tuhan kalau ingin mengenolkan hambanya, diberikan ujian yang melebihi kapasitas manusia pada umumnya. Artinya kan hal yang lebih bahkan. Baru kalau sudah tidak ada jalan keluar ke sana kemari, buntu semua, sana sini tembok, akhirnya barulah di situ engkau dibukakan. Akan yang mencari dengan ketidakpuasan itu tadi. Iya, maksudnya seperti itu. Jadi akhirnya dari yang saya sampaikan dan pertanyakan Mbah Darno, karena ini endingnya adalah akan tersambung, ketersambungan dan keterikatan. Mudah-mudahan. Tapi yang saya sampaikan ini bukan kebenaran, tapi bagi yang bisa artinya mengambil manfaat. Karena kebenaran itu metodenya banyak. Melalui kapitayan, melalui agama, melalui apa saja. Mengandung semuanya. Jadi saya tidak merasa menyampaikan kebenaran, tapi kebenaran yang saya sampaikan ini yang saya rasakan dan yang saya kerjakan. Bagi orang lain kok ingin merasakan seperti ini, kalau menemukan kebenaran ya suatu kebetulan. Tapi selanjutnya saya juga ada pertanyaan lagi, ini tentang menyangkut juga hajat kehidupan, tentang perekonomian itu jauh lebih penting juga, karena semua orang tidak hanya kelas orang tua saja, bahkan anak-anak pun lebih membutuhkan perihal masalah itu, ya kan. Tentunya memang masalah ekonomi menjadi PR yang paling rumit, bahkan pemerintah juga memang itu hal yang paling sangat berat sekali untuk menuntaskan perihal masalah itu. Jadi tujuan endingnya saya bertanya banyak ini adalah tentang untuk penguatan diri, endingnya adalah ujung-ujungnya adalah tentang ributnya tentang adalah hidup. Supaya bagaimana ada ketercukupan, karena tenang saja tidak cukup, ya kan, hidup ini, sabar saja juga tidak cukup, karena kecukupan itu harus dalam segala aspek apapun dalam hidup. Karena Tuhan Maha Sempurna, sebagaimana kita kalau memang hari ini merasa diri ini belum sempurna, mungkin kita sedang dalam perjalanan Tuhan itu sendiri untuk menyempurnakan kesempurnaannya sendiri. Ngoten niku mungkin. Jadi selebihnya monggo sebagai penanya yang lain pengen bertanya. Cukup ya. Iya. Ya sekiranya pertanyaan tadi nggak perlu dijawab ya. Atau ekonomian apa nanti secara pribadi? Ya, pas secara pribadi saja. Nah, ini kayaknya ada bau klinik atau bau sifat
Gaib tapi bukan klinik yang ngilor gitu, bukan. Enggak, tapi ini lebih karena kayak intelijensia. Nggih. Ini juga iya. Jadi sekiranya untuk saat ini pertanyaan dari saya ucapkan sangat berterima kasih banyak. Mbak Darno sudah menyempatkan diri untuk menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kapasitasnya. Sebagaimana kalau ini bermanfaat di luaran sana ya alhamdulillah. Kita kembalikan kepada sifat individu masing-masing bagaimana mencerna pembicaraan kita kali ini. Syukur-syukur bermanfaat ya, monggo dipikirkan lagi, dipertimbangkan lagi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing juga. Untuk semua ini saya akhiri dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Waalaikumsalam, rahayu, 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 sagung dumadi.